Warahmatullahi wabarakatuh. Sumur injeksi atasi banjir Jakarta. Ini pembuatan kolam resapan drain block di apartemen Pondok Klub Villa 3 Jakarta. Drainase vertikal, bukti atau fakta sumur injeksi berfungsi di Jakarta. Masih banyak orang beranggapan bahwa memasukkan air hujan ke dalam tanah di Jakarta adalah impossible untuk mencegah banjir. Karena Jakarta berada dalam dataran rendah dan tanah Jakarta akan jenuh jika terjadi hujan terus-menerus 1 minggu ataupun lebih. Berpikir seperti inilah yang sangat keliru, karena yang jenuh itu berada di dalam lapisan unconfined aquifer. Tetapi jika air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah di lapisan confined aquifer, hal ini tidak akan berpengaruh walaupun terjadi hujan terus-menerus selama berminggu-minggu. Inilah penjelasan saya. Hasil electric well logging di lokasi apartemen Pondok Klub Villa 3, Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Inilah seperti ini hasilnya. Jadi ini ada lapisan pasir 8 meter tebalnya, yang kedua 12 meter. Nah, ini adalah lapisan batas di sini, ini lapisan unconfined aquifer. Kemudian yang kuning ini adalah lempung. Lempung ini kedap air, jadi ini pembatas. Jadi yang jenuh ini adalah di area unconfined aquifer atau dibatasi oleh water table. Tetapi kalau sumur injeksi dibuat ini langsung ke confined aquifer, yang lapisan pasir ini 12 meter dan 8 meter. Nah, seperti ini yang kuning adalah lempung. Inilah yang mengalirkan sumur injeksi. Kita ambil dari atap-atap gedung, apartemen maupun hotel. Ini hasilnya. Tebal lapisan pasir kedalaman 8 meter dan 12 meter seperti gambar ini. Tes aliran sumur injeksi gravitasi dengan tangki air volume 8.000 liter habis dalam waktu 30 menit. Ini menandakan atau mengindikasi kecepatan debit masuk ke dalam sumur injeksi gravitasi adalah 4,166 liter per detik atau 15 meter kubik per jam atau 30 meter kubik per 2 jam atau 90 meter kubik per 6 jam. Ini bukti, fakta, aktual, kejadiannya, karena ini sudah selesai proyeknya. Nah, ini adalah hasil tes aliran debit sumur injeksi yang saya sampaikan tadi di apartemen Pondok Klub Villa 3, 15 meter kubik per jam. Nah, ini video pengetesannya. Bisa kita lihat air yang 8.000 liter tadi masuk ke dalam sumur injeksi dalam waktu 32 menit habis. Jadi kecepatan debitnya 15 meter kubik per jam.
Jadi selama 128 tahun air yang di dalam confine aquifer tersebut disedot dengan pompa di Jakarta, perkiraan 25 juta meter kubik per tahunnya, dengan banyaknya sumur penyedotan sekitar 4.000 titik. Jadi selama 128 tahun ini air dalam tanah di lapisan confine aquifer tadi selalu disedot. Jadi pasti kondisi sekarang di lapisan confine aquifer tadi adalah defisit, karena air yang masuk ke dalam lapisan confine aquifer tadi relatif sangat sedikit. Ini adalah klasifikasi hujan oleh BMKG. Jadi 120 mili itu dikategorikan hujan lebat. Nah, Jakarta hujan deras, ini kategorinya penggolongan hujan daerah Jakarta sesuai dengan intensitas oleh BMKG. Hujan ringan itu 5-20 mm, hujan sedang 20-50 mm per hari, hujan lebat 50-100 mm per hari. Sangat lebat, lebih besar dari 100 mm per hari. Nah, ini saya hitung dengan curah hujan 100 mm per hari atau hujan lebat. Luas Jakarta itu 664 km persegi. Jadi debit yang ada jika turun hujan per hari 100 mm per hari, debit yang dihasilkan atau volume yang dihasilkan yaitu 56.440.000 meter kubik per 6 jam atau per hari. Saya anggap satu harinya itu intensitasnya hanya 6 jam. Jadi ini akan membutuhkan sumber injeksi yang dibutuhkan yaitu 627.000 titik sumur injeksi. Dengan sumur injeksi ini, air hujan yang ditangkap di daerah DKI sebesar 56 juta akan masuk ke lapisan aquifer tersebut, confine aquifer tersebut, yang selama 128 tahun tidak pernah sebanyak ini masukannya. Ini kalau dilakukan di Jakarta dengan 4.000 titik tersebut dengan SK Gubernur DKI, jadi yang mengambil air bawah tanah itu diwajibkan untuk memanen air dari atap dan dimasukkan ke sumur yang ada, yang 4.000 titik ini akan menambah cadangan air tanah di dalam confine aquifer tersebut. Jadi pelarangan atau pengambilan air tanah di DKI yang dilarang. Tapi kalau dengan sistem ini, aquifer storage and recovery ini bisa dilakukan kembali, karena selama musim hujan air itu akan mengisi di lapisan confine aquifer tersebut, dan di musim kemarau bisa diambil. Sekarang dilarang mengambil air tanah karena inputnya selama ini 128 tahun tidak dilakukan. Jadi kalau ini dilakukan di 4.000 sumur yang mengambil air tanah, sumur dalam, ini pasti di lapisan confine aquifer. Nah, mungkin ditambah lagi di titik-titik yang saya sebutkan tadi, butuh 600.000 lagi
dengan demikian Jakarta akan mengurangi banjir untuk wilayah Jakarta atau hujan yang jatuh di Jakarta. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.